Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan memaparkan tentang tugas pada mata kuliah infrastruktur dan platform untuk sains data. Pada tugasnya yaitu berupa latihan klasifikasi multikategori dengan PISPARC. Kami telah mendownload dataset dari kaggle.com, yaitu World Happiness Report 2021. Dalam dataset ini berisi indeks kebahagiaan global yang berdasarkan beberapa faktor. Untuk pada dataset kami memiliki faktor yang pertama, ladder score, yaitu skor kebahagiaan suatu negara. Yang kedua, log GDP per kapita atau pendapatan domestik bruto per kapita yang sudah dinormalisasi. Yang ketiga, ada social support atau dukungan sosial yang dirasakan individu. Yang keempat, ada healthy life expectancy, yaitu harapan hidup sehat. Kelima, freedom to make life choice, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan hidup. Yang keenam, generosity atau tingkat kedermawanan. Yang ketujuh, ada perceptions of corruption atau persepsi terhadap korupsi di negara tersebut. Dan yang kedelapan, ada distopia plus residual, yang dimana ini merupakan komponen sisa yang menunjukkan faktor kebahagiaan yang tidak dijelaskan oleh indikator lain. Langsung saja, saya akan share screen dan menunjukkan codingannya. Seperti yang terlihat pada layar, di tahapan pertama ada tahapan eksplorasi dataset tugas, yaitu memuat dataset ke dalam PISPARC data frame menggunakan Spark Grid GCV, kemudian melakukan analisis deskriptif seperti jumlah negara, rata-rata skor kebahagiaan, dan lain-lain. Yang pertama kita melakukan install PISPARC dulu, lalu kita mengimport library, kemudian kita import library untuk Google Drive, dan lain-lain. Setelah itu, kita menampilkan beberapa baris pertama dari data frame, yang nanti outputnya seperti ini. Ini akan menampilkan top 20 rows atau 20 baris pertama dalam dataset. Ada Finlandia, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk root-nya itu ada country name, dan beberapa faktor-faktor yang telah saya jelaskan pada awal video. Kemudian kita memuat dataset GCV ke dalam PISPARC data frame, kita mengimport library PISPARC, lalu kita path ke file dataset, dan kita membaca dataset ke dalam PISPARC data frame menggunakan Spark Read GCV. Dan kita menampilkan isi dari data frame-nya. Kemudian seperti ini output-nya. Setelah itu, kita akan menampilkan 5 baris pertama untuk memverifikasi data. Karena ada Finlandia, Denmark, Switzerland, Iceland, dan Netherlands. Selanjutnya, kita melakukan analisis deskriptif. Yang pertama itu ada jumlah negara, lalu kita menghitung rata-rata skor kebahagiaan, lalu ada statistik deskriptif untuk semua kolom numerik, kemudian kita menampilkan jumlah data atau baris dalam dataset, dan kita menampilkan skema dataset. Seperti ini, akan muncul output-nya yaitu berupa jumlah negara yang ada dalam dataset, ada 149 negara. Kemudian ada rata-rata skor kebahagiaan dari seluruh negara, dan ada statistik deskriptif untuk kolom numerik. Seperti ini. Dan ada juga jumlah total baris dalam datasetnya. Dan ini merupakan skema dari datasetnya. Selanjutnya, untuk tahapan kedua, yaitu kategori tingkat kebahagiaan. Di sini kita akan membuat kolom baru bernama happiness level berdasarkan happiness score. Misal, untuk yang rendah, happiness score-nya itu kurang dari 4, yang sedang itu lebih besar dari sama dengan 4, tapi kurang dari 6, dan yang tinggi itu lebih dari sama dengan 6. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi PISPARC seperti with column dan when untuk membuat kolom kategori ini.
Lalu kita akan memverifikasi distribusi kategori menggunakan group by.count. Jadi di sini kita menambahkan kolom baru happiness level berdasarkan ladder score. Ini seperti yang bisa dilihat. Kemudian kita akan memverifikasi data hasil dengan menampilkan baris. Nah, di sini kita menggunakan df with column seperti yang disuruh. Nah, kemudian seperti ini outputnya, dataset dengan kolom happiness level, dan kita hanya menampilkan top 10 rows atau top 10 yang paling tinggi. Selanjutnya, kita akan mendistribusi kategori tingkat kebahagiaan. Kita menggunakan group by, ada sedang, tinggi, rendah, dan untuk negara yang kebahagiaannya di level sedang ada 85, di level tinggi ada 52, dan di level rendah ada 12 negara. Untuk step selanjutnya, yang ketiga, yaitu pra-pemrosesan data. Kita akan melakukan konversi kolom happiness level ke bentuk numerik dengan string indexer. Lalu kita menggabungkan semua fitur numerik, ekonomi, health, dan lain-lain ke dalam satu kolom vektor menggunakan vector assembler. Dan kita akan menstandarisasi data menggunakan standard scalar. Nah, di sini kita akan memastikan pipeline pra-pemrosesan sudah selesai dan siap untuk diterapkan ke data. Yang pertama kita import library lagi. Kita mengimport library. Lalu kita import string indexer seperti yang ditugaskan. Kemudian kita akan konversi kolom happiness level menjadi bentuk numerik dengan string indexer. Di sini kita menggunakan string indexer. Nah, lalu seperti ini outputnya, data setelah konversi happiness level ke numerik. Ini kolom happiness levelnya, dan ini happiness level indexnya. Dan ini kita menunjukkan top 10 rows. Kemudian kita akan gabungkan fitur numerik ke dalam satu kolom vektor dengan vektor assembler. Ini kita memastikan kolom-kolom tersebut sudah ada di dataset kami. Lalu di sini kita gunakan vektor assembler dan seperti inilah outputnya. Details, dan kita akan menunjukkan 5 rows. Nah, selanjutnya kita akan menstandarisasi data menggunakan standard scalar. Lalu ini dia data yang telah distandarisasi. Dan selanjutnya lagi kita akan verifikasi pipeline pra-pemrosesan. Nah, ini akan keluar skema dataset setelah pra-pemrosesan. Ini ada nullable true. Nah, dan untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang poin keempat, yaitu membangun model machine learning. Gunakan algoritma berikut untuk klasifikasi multikategori, yaitu random forest classifier dan gradient boosted tree classifier. Untuk tugasnya, buat dua model menggunakan pipeline, kemudian latih model menggunakan data training, evaluasi model dengan data testing menggunakan metrik akurasi. Oke, selanjutnya, yang pertama kita import library dulu, kemudian split data menjadi training dan testing. Data split sama dengan dfscaled itu untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk training data dan 20% untuk testing data dengan seed acak yang ditetapkan sebagai 42 untuk memastikan hasil pembagian yang konsisten. Kemudian training data with column itu untuk menambahkan atau mengubah kolom dalam data frame training data. Oke, kemudian when ini menerapkan transformasi pada kolom happiness level index untuk mengubah nilai yang semula 0 tetap 0, sedangkan nilai lainnya diubah menjadi 1. Ini menjadikan label dalam bentuk biner 0 dan 1. Kemudian untuk training data select, itu untuk menampilkan nilai-nilai unik dari kolom happiness level index setelah transformasi. Oke, selanjutnya random forest classifier. Yang pertama ini
membuat sebuah model klasifikasi menggunakan random forest dengan happiness level index sebagai kolom label atau target dan scaled features sebagai kolom fitur. Selanjutnya, gradient boosted tree classifier itu untuk membuat model klasifikasi menggunakan gradient boosted trees atau GBT dengan label yang sama happiness level index dan fitur scaled features. Oke. Kemudian untuk RF pipeline ini untuk membuat sebuah pipeline yang hanya berisi model random forest. Pipeline ini digunakan untuk menyusun dan menggabungkan berbagai langkah dalam proses pembelajaran mesin seperti pelatihan model. Kemudian untuk pipeline untuk gradient boosted tree yang ini itu digunakan untuk model gradient boosted tree yang serupa dengan pipeline random forest. Dan yang terakhir itu evaluator untuk metrik akurasi itu digunakan untuk membuat evaluator untuk mengukur akurasi model dengan happiness level index sebagai kolom label dan prediction sebagai kolom prediksi, serta metrik yang digunakan adalah akurasi. Selanjutnya, yaitu melatih dan mengevaluasi random forest model. Yang pertama ini untuk melatih model random forest menggunakan pipeline yang telah didefinisikan dan data pelatihan training data. Kemudian yang ini untuk menerapkan model random forest yang telah dilatih untuk membuat prediksi pada data pengujian, yaitu testing data. Kemudian yang ini untuk menggunakan evaluator yang telah didefinisikan sebelumnya tadi untuk menghitung akurasi model berdasarkan prediksi yang dihasilkan. Kemudian printf ini untuk menampilkan akurasi random forest, model dari random forest tersebut. Kemudian kita menggunakan GPT. Yang pertama itu untuk melatih model GPT menggunakan pipeline yang telah didefinisikan sama seperti tadi training data, testing data, kemudian GPT predictions. Dan yang terakhir untuk menampilkan akurasi gradient boosted tree atau GPT juga. Kemudian multi-class classification matrix. Ini fungsi ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan metrik evaluasi multi-class untuk model seperti F1 score ini untuk menghitung keseimbangan antara presisi dan recall, kemudian precision itu untuk mengukur presisi model dalam klasifikasi yang benar, kemudian recall ini untuk menghitung recall yang berbobot. Fungsi ini kemudian dipanggil nanti untuk mengevaluasi random forest dan gradient boosted tree menggunakan prediksi yang telah dibuat. Kemudian berikut untuk outputnya. Akurasi ini untuk akurasi dari random forest-nya itu 0,71, untuk GBT-nya itu 0,708. Seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk optimasi hyperparameter. Yang pertama yaitu grid search untuk random forest. RF param grid ini untuk membangun grid untuk mencari kombinasi hyperparameter yang terbaik untuk model random forest. Kemudian 6 trees ini untuk menentukan jumlah pohon dalam hutan 10, 50, atau 100 pohon. Kemudian max depth ini untuk menentukan kedalaman maksimum pohon yaitu 5, 10, 20. Grid ini akan mencoba semua kombinasi parameter tersebut untuk menemukan konfigurasi yang terbaik. Kemudian yang kedua ini grid search untuk GBT-nya. Itu untuk membangun grid untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik untuk model GBT.
max iter ini untuk menghitung atau menentukan jumlah iterasi 10, 20, 50. Kemudian ada step size ini untuk menentukan learning rate yaitu 0,05, 0,1, 0,2. Grid ini akan mencoba semua kombinasi parameter tersebut untuk model GPT. Kemudian untuk cross validator ya untuk random forest yaitu untuk membuat cross validator untuk model random forest. Estimator ini untuk menggunakan pipeline random forest. Estimator param maps itu menggunakan grid parameter RF param grid. Kemudian untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik. Kemudian evaluator itu menggunakan evaluator untuk mengukur akurasinya. Kemudian 6 volt sama dengan 3 itu menggunakan 3 volt cross validation atau data dibagi menjadi 3 bagian untuk melatih dan menguji model secara bergantian. Oke, kemudian cross validator untuk GBT itu membuat cross validator dengan model GBT dengan pengaturan yang mirip dengan random forest tadi. Dan ini penjelasannya sama seperti cross validator untuk random forest tadi. Kemudian melatih dan mengevaluasi model random forest dengan cross validator. Yang pertama, RFCV model itu melatih model random forest dengan cross validator. Kemudian yang predictions juga menerapkan model yang dilatih untuk membuat prediksi pada data pengujian. Kalau akurasi berarti untuk menghitung akurasi model random forest yang telah dioptimalkan dengan cross validations. Oke. Kemudian print ini untuk menampilkan akurasi setelah dioptimalkan tadi. Kemudian yang ini sama juga, tapi hanya beda model menggunakan GBT-nya tadi. Kemudian evaluasi multi-class matrix untuk random forest yang telah dioptimalkan. Itu untuk menghitung dan menampilkan metrik evaluasi multi-class yaitu F1 score, precision, dan recall untuk model random forest yang telah dioptimalkan. Kemudian yang ini evaluasi multi-class matrix untuk GBT yang telah dioptimalkan itu juga sama seperti yang tadi untuk menghitung dan menampilkan metrik evaluasi multi-class. Kemudian seperti ini outputnya setelah dioptimalkan. Kode ini melakukan optimasi hyperparameter dengan grid search menggunakan cross validator untuk dua model klasifikasi yaitu model random forest dan gradient boosted tree atau GBT. Setelah optimasi, model dievaluasi menggunakan akurasi dan metrik evaluasi lainnya, F1 score, precision, dan recall, yang lebih mendalam untuk kedua model yang telah dioptimalkan. Cross validation dilakukan dengan 3 volt untuk memastikan bahwa model tidak overfitting dan mendapatkan hasil yang lebih stabil. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang terakhir yaitu interpretasi hasil untuk menampilkan hasil model terbaik. Nah, kemudian yang pertama di sini saya mengimport beberapa library ya seperti call dan juga when ini untuk logika kondisional untuk manajemen kolom dan juga logika kondisional dalam data frame PySpark. Kemudian untuk cross validator dan juga param grid builder ini untuk melakukan tuning parameternya. Kemudian ada matplotlib untuk visualisasi dari grafiknya. Kemudian untuk confusion matrix dan juga confusion matrix display ini untuk menghitung dan visualisasi matriks konfusi. Kemudian yang pertama yaitu interpretasi hasil untuk model random forest. Nah, di sini untuk base model selection-nya saya membuat variabel base model RF ini untuk mereferensikan model terbaik yang dipilih melalui proses cross validation. Kemudian untuk prediction base RF ini untuk menyimpan hasil prediksi dari model terbaik yang didapat tadi dari model base model RF terhadap data uji atau testing data ini.
Kemudian untuk menghitung akurasi model terbaik, di sini saya menggunakan multi-class classification evaluator untuk mengukur akurasi multi-class. Kemudian ada label call dan juga prediction call. Ini untuk menentukan kolom label aktual dan juga prediksinya. Kemudian metric name di sini ada akurasi, itu berarti untuk menentukan jenis metrik yang diukur yaitu akurasi. Nah, kemudian akurasi BSRF ini untuk menyimpan hasil evaluasi dari akurasinya. Kemudian nantinya akan dicetak ini dalam format desimal 2 digit. Nah, kemudian untuk penghitungan confusion matriksnya sendiri, di sini saya menggunakan beberapa komponen seperti Y-TRUE-RF dan juga Y-PRED-RF ini untuk mengkonversi hasil prediksi ke data frame pandas. Kemudian ada confusion matrix ini merupakan fungsionalitas dari scikit-learn tadi untuk menghitung matriks konfusi antara kolom yang aktual dengan yang nilai prediksinya. Kemudian ini untuk label-label yang digunakan sesuai dengan kategori dari datasetnya. Nah, kemudian untuk visualisasi dari confusion matrixnya sendiri bisa dilihat ini menggunakan library matplotlib tadi. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya ada interpretasi hasil untuk model yang gradient boosted tree atau GBT. Nah, sebenarnya ini nggak jauh beda sama untuk model random forest tadi ya. Saya membuat variabel base model GPT ini untuk menyimpan model terbaik yang dipilih melalui proses cross-validation untuk model GPT. Ya, seperti ini untuk kode programnya. Kemudian untuk akurasi pengukurannya, di sini saya menggunakan sama yang seperti tadi, multi-class classification evaluator, di mana di sini ada parameter yaitu label call dan juga prediction call untuk kolom label aktual dan juga prediksinya. Kemudian hasil akurasinya ini akan disimpan dalam akurasi base GPT dan juga dicetak dalam format desimal 2 digit. Ya, untuk hasil evaluasinya akan disimpan di sini, kemudian akan maaf, salah, untuk evaluasinya nanti dia akan mengambil dari the CV prediction, kemudian akan ditampilkan hasilnya di sini. Nah, kemudian untuk matriks konfusi, untuk komponennya sama ada Y-TRUE untuk model GPT, kemudian Y-PRED untuk mengkonversi hasil prediksi ke data frame pandas. Kemudian ada confusion matrix di sini untuk menghitung matriks konfusi antara nilai aktual dengan nilai prediksinya. Ya, untuk nilai aktual dan prediksinya. Kemudian di sini ada label-label yang sesuai dengan dari datasetnya untuk tingkat kebahagiaan. Kemudian sama seperti random forest tadi, untuk visualisasinya menggunakan matplotlib. Ini. Nah, kemudian di sini di bawahnya itu ada sebenarnya kami juga membuat untuk model SVM, ini untuk coba-coba saja, tapi berhubung untuk tugasnya itu kan untuk model GPT dan juga random forest. Dan sebenarnya untuk model SVM ini sama ya untuk interpretasi hasilnya. Nah, kemudian untuk hasilnya sendiri ada seperti ini setelah di running untuk programnya. Nah, ya di sini untuk matriks confusion sendiri ya di sini kami beri judul ya confusion matrix untuk yang pertama random forest. Kemudian untuk sumbu X ini ada prediksi rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu adalah nilai aktualnya. Nah, untuk penjelasannya sendiri, jadi
Yang pertama, untuk prediksi rendah di sini, untuk prediksi rendah ada nilai 11 ya. 11 itu berarti dia itu bisa memprediksi 11 model random forest ini memprediksi 11 data dengan benar sebagai rendah. Kemudian untuk prediksi sedang dan tingginya itu tidak 0. Itu berarti tidak ada data rendah yang salah diprediksi sebagai kelas sedang ataupun kelas tinggi. Kemudian di sini untuk kelas yang sedang dapat dilihat bahwa dia itu salah diprediksi sebagai rendah sebanyak 2 data, kemudian benar diprediksi sebagai memang kelas sedang sebanyak 7 data, dan dia itu tidak ada kesalahan prediksi dari sedang menjadi kelas tinggi ya, karena di sini ada angka 0. Kemudian untuk yang tinggi, di sini untuk yang tinggi itu ada jadi model tidak bisa memprediksi untuk data untuk kelas yang tinggi, jadi 0, untuk salah memprediksi dari tinggi ke sedang juga 0, tapi tingginya ini model memprediksi tinggi sebagai rendah sebanyak 4 data. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Karena memang dilihat dari data dari jumlah dataset untuk pembagian kelasnya itu memang tidak seimbang antara kelas rendah, sedang, dan juga tinggi ya, seperti di awal tadi ada. Jadi untuk pembagian kelasnya itu tidak seimbang, sehingga model model lebih mempelajari untuk kelas yang mayoritas, yaitu kelas rendah. Sementara untuk kelas sedang dan tinggi itu termasuk ke kelas minoritas. Maka dari itu banyak beberapa kelas sedang ataupun kelas tinggi yang diprediksi sebagai kelas rendah gitu. Nah, kemudian untuk yang model GPT tadi, untuk akurasi model terbaiknya ada di 0,64 kami dapatkan. Masih sangat sangat kurang bagus. Kemudian ya sama seperti yang random forest tadi, untuk kelas rendahnya di sini, untuk kelas rendahnya ternyata berhasil diprediksi sebagai rendah itu ada 10 data. Tapi dia salah memprediksi sebagai sedang ada 1 data. Kemudian untuk kelas sedangnya dia salah memprediksi sebagai rendah sebanyak 2 data, dan benar memprediksi memang kelas sedang sebagai sebanyak 7 data. Kemudian dari tinggi, dia itu salah memprediksi sebagai rendah sebanyak 3 data, kemudian salah memprediksi sebagai sedang sebanyak 1 data, dan tidak bisa memprediksi untuk kelas yang tingginya sendiri. Nah, mungkin untuk kesimpulannya sama ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya untuk pembagian data untuk kelas sedang, rendah, dan juga tinggi ini tidak seimbang. Jadi lebih mayoritas ke kelas yang rendah dan juga minoritas di kelas tinggi dan juga sedang. Itu sebabnya model itu lebih banyak mempelajari untuk data kelas yang rendah, sehingga banyak kelas sedang dan juga tinggi yang tidak berhasil diprediksi ataupun diprediksi sebagai kelas yang rendah. Nah, sebenarnya ada cara untuk menanggulangi atau ya untuk membuat akurasi modelnya menjadi lebih tinggi itu dengan teknik oversampling ataupun undersampling. Kalau misalnya melakukan oversampling itu bisa dengan kita lakuin duplikat data dari kelas yang minoritas. Sedangkan kalau misalnya kita mau lakuin teknik undersampling berarti kita menghapus beberapa atau sebagian dari data dari kelas yang mayoritas gitu. Oke, baik. Kurang lebihnya seperti itu dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang memang dirasa kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.